Penjelasan Gubernur Kalimantan Barat mengenai virus corona di Kalimantan Barat. Sebelum kita lanjut, mari kita bangun channel ini dengan cukup klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Serta melalui sambungan satelit, sudah ada Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji. Saya langsung ke Pak Gubernur, izin. Firman. Persilakan, Mas. Pak Gubernur, selamat malam. Terima kasih bersedia untuk ada di Sapa Indonesia Malam. Pak Gubernur, saya ingin bertanya, ada informasi terkait dengan satu keluarga di Singkawang, Kalimantan Barat, yang diamati terkait dengan corona. Saya tidak tahu bahasa apakah sudah dijadikan suspek atau masih dalam pengamatan. Artinya masih sehat tapi kemudian dicurigai. Atau seluruhnya memang dalam kondisi sakit tapi belum dinyatakan positif corona. Ya, di Rumah Sakit Sudarso Pontianak itu ada 6 orang. Ya. Kemudian di Rumah Sakit Abdul Aziz di Singkawang, ini orang Bengkayang, satu keluarga baru pulang dari Korea. Oke. Kebetulan anak-anaknya itu demam, flu dan menunjukkan gejala itu sehingga kita isolasi di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Nah, mudah-mudahan besok ya sampel darah dan lendir di tenggorokannya itu sudah bisa diketahui hasilnya. Tapi untuk Rumah Sakit Sudarso dari 6 orang itu 2 sudah dinyatakan negatif. Saya tertarik dengan apa yang kemudian Bapak katakan tadi, satu keluarga di Singkawang. Ini yang sakit hanya anaknya satu, usia berapa Pak? Atau seluruh anggota keluarga? Usia 5 tahun. Hanya anaknya usia 5 tahun. Ya, oke. Hanya satu ya, dan baru kembali dari Korea Selatan. Ya. Kok bisa Pak ke Korea Selatan? Bukankah kemudian ada katakanlah travel warning, peringatan untuk kemudian tidak? Karena kita tahu ada 3 negara yang saat ini selain juga Tiongkok ya, di Wuhan, itu ada Iran, Korea Selatan, dan Italia. Baru saja kemudian Menteri Luar Negeri menyampaikan ada beberapa kota yang kemudian ditutup untuk kemudian warga Indonesia berkunjung ke sana dan juga warga dari sana berkunjung ke Indonesia. Ini apa yang kemudian terjadi Pak? Bapak sempat menyatakan bahwa Anda kecewa karena 20 warganya pelesiran ke Korea Selatan. Ya, kita sudah sosialisasikan sebelumnya, jangan bepergian ke negara-negara yang ada kasus coronanya, tapi masih aja berangkat. Ada 23 orang yang berangkat, ya. Awalnya mereka ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur mau ke Vietnam, ya. Kemudian Vietnam itu mereka akan diisolir selama 14 hari, lalu nggak jadi, kemudian dia langsung ke Korea. Nah itu cukup lama dari sana, sampai 12 hari, ya. Nah setelah itu pulang 15 orangnya ke Pontianak, kemudian ada 1 yang tinggal di Kuala Lumpur, tapi sudah dinyatakan negatif, ya. Kemudian ada 4 ke DKI, 2 ke Jogja, tapi sudah kita sampaikan informasi itu kepada Dinas Kesehatan setempat untuk dipantau juga gitu. Ya, yang 15 orang itu kita minta isolir di rumah mereka masing-masing, ya. Tiap hari didatangi oleh petugas kesehatan. Oke, Bapak sebutkan tadi ada yang di Kalimantan Barat, ada yang di Jakarta juga, dan ada yang di Yogyakarta. Saya ingin tahu Pak, Bapak tentu sudah mendapatkan informasi dari ke-20 orang ini yang ke Korea Selatan di saat ada wabah corona dan kembali ke Indonesia. Ada beberapa kota tadi, diantaranya Kalimantan Barat, beberapa kota tadi Singkawang, kemudian Jakarta dan Yogyakarta. Adakah 20 orang ini yang saat ini dalam kondisi sakit? Tidak, sampai hari ini tidak, tapi terus kita pantau, ya. Tapi 1 itu yang tertahan di Kuala Lumpur, kondisinya semakin baik dan sudah dinyatakan negatif. Oh, sempat sakit berarti Pak ya? Ya, 1 orang. Kalau yang di Singkawang ini bukan kaitan ke Korea Selatan Pak, satu keluarga? Dia dari Korea Selatan juga, 1 keluarga. Artinya masih ada 1 orang yang sakit Pak, anaknya 5 tahun Pak sebutkan tadi? Setelah dia pulang beberapa hari, ya, baru anaknya sakit, kemudian mereka yang panik sehingga ya kita isolir di rumah sakit. Supaya antisipasi untuk hal-hal lain. Jadi 1 keluarga diisolir karena 1 anaknya sakit, tapi yang posisi sekarang hanya 1 anaknya sakit Pak ya? 1 anaknya, yang lainnya enggak.
Dan 5 tahun luar biasa. Ini mudah-mudahan negatif karena besok baru kemudian diketahui hasilnya Pak ya. Besok akan diumumkan. Pak Sutarmiji sendiri Pak Gubernur yang akan mengumumkan besok? Enggak, kita serahkan ke Dinas Kesehatan karena mereka lebih tahu apa teknisnya dan lain sebagainya. Oke, Pak, apa yang kemudian bisa disampaikan Pak terkait dengan penanganan virus corona? Karena Kalimantan Barat termasuk provinsi terluar, provinsi yang berbatasan dengan negara-negara lain, termasuk Malaysia yang saat ini juga marak wabah virus corona di sana. Ya, kita bersyukur juga Sarawak itu rencananya akan menutup perbatasan dan sebagainya. Kalbar itu perbatasannya 972 km dengan 3 border, ya, lintas batas manusia resmi, ada 2 yang tidak resmi, ya, dan banyak sekali jalur-jalur tikus, ya, yang tidak terpantau dengan baik. Tapi dengan Malaysia memperketat, Sarawak memperketat, maka kita akan lebih mudah menanganinya. Gitu. Oke, ada kendala Pak di situ Pak, karena ini kaitan ke satu negara dengan negara lain, Malaysia. Kerjasama apa mungkin bisa disampaikan antara Malaysia dan Indonesia lewat Kalimantan Barat ini? Kita sama-sama menjaga, ya, sama-sama bertukar informasi, ya. Nah, cuma sekarang ini Malaysia ada mengembalikan tenaga kerja ilegal, ya, yang cukup besar. Tapi kita sudah tangani dengan memeriksa kesehatan mereka juga. Oh, jadi dikembalikan semua tenaga kerja TKI? Ya, 2 hari ini tenaga kerja cukup besar yang dikembalikan di Kalimantan Barat. Tapi rata-rata hampir semuanya sehat, ya. Oh, semuanya sehat. Ini terakhir informasi ada 14 kasus corona di Malaysia. Saya tidak tahu di bagian atau Semenanjung atau kemudian yang berada di Pulau Kalimantan, daratan Kalimantan ya. Tapi intinya ada 14 yang kemudian kasus terjadi. Mereka diisolasi terlebih dahulu atau langsung diperbolehkan pulang? TKI tidak. TKI diperbolehkan pulang, tapi kita data rumah-rumah mereka di mana dan daerah-daerah masing-masing akan memantau kondisi mereka. Keberatan Pak untuk kemudian menyebutkan daerah-daerahnya? Hampir seluruh Kalimantan Barat. Oh, hanya di Kalimantan Barat Pak ya, bukan di luar Kalimantan Barat? Iya, tidak. Kalau dia misalnya di luar Kalimantan Barat, kita juga akan informasikan kepada pemerintah daerah setempat. Misalnya kalau ada di Jawa dan lain sebagainya. Oh, dan ada memang faktanya seperti itu Pak ya? Iya. Oke. Terakhir Pak Gubernur, apakah kemudian dalam beberapa hari ini ada peningkatan dari warga yang kemudian katakanlah khawatir bahwa ia terkena virus corona, karena saya lihat memang ada peningkatan yang cukup luar biasa di Kalimantan Barat, meskipun belum ada satupun yang dinyatakan positif. Kita berdoa tentu tidak sampai ada yang dinyatakan positif, meskipun ada beberapa insiden, diantaranya tadi ada puluhan yang ke Korea Selatan, yang Bapak katakan tadi kok aneh bisa ke Korea Selatan, dan kecewa juga Anda sebagai gubernur. Ada kemudian kontak-kontak, kemudian ada interaksi misalnya, kekhawatiran. Adakah kemudian itu terjadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini? Ya, kita terus melakukan sosialisasi dan melakukan pemantauan. Kita panggil itu para agen-agen perjalanan agar mereka tidak mencuri-curi gitu dari pemerintah, ya. Mereka misalnya terbangkan dulu ke Kuala Lumpur, kemudian dari Kuala Lumpur kemana gitu. Kita sudah suruh juga imigrasi memantau dengan ketat. Oke. Tapi kepanikan di Kalimantan Barat saya rasa tidak begitu ini. Masyarakatnya juga waspada. Kalau misalnya sampai beli sembako pun juga tidak. Tidak ya. ada Pak ya, bersyukur. Nah, kemudian ya kebetulan kita di sini ada pabrik masker. Oke, masker juga aman di sana Pak? Masker, hand sanitizer? Aman, karena kita punya pabrik masker di sini. Oh, luar biasa, harusnya dikirim juga ke beberapa daerah Jakarta, agak sulit juga Pak. Iya. Sudah kerjasama juga soal itu Pak mungkin? Karena mungkin ada berlebih di sana, Sudah. bisa dikirim ke beberapa daerah, diantaranya di Jawa, Sumatera? Dia memasarkan dengan salah satu swalayan yang jejaring swalayan, ya. Itu semua produk mereka yang dipasarkan dan tidak boleh di stok gitu. Saya minta dipasarkan dimanapun, ya. Kalau jaring nasional di Indonesia, seluruh Indonesia. Jadi bersyukur tidak ada
panic buying di sana, sembako aman, masker Ya. aman, sabun cuci tangan alkohol cuci tangan atau Ya, hand sanitizer ya. itu aman semuanya. Ya. Dan Aman. masyarakat, saya harus sampaikan juga, masyarakat juga tenang, tidak terprovokasi, katakanlah panik dan lain sebagainya, tidak ada Pak? Enggak, karena informasi selalu dari saya melalui fanspage saya, ya. Mereka mendapat informasi dari situ, ya, kemudian komunikasi dengan masyarakat saya layani, ya, Baik. sehingga kepanikan itu tidak ada. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Tinggal warganya jangan nakal. Kalau tidak boleh oleh gubernur pergi ke daerah-daerah yang dilarang, Iya. maka jangan pergi. Dan sudah berkoordinasi dengan imigrasi. Justru sekarang mereka yang berangkat ke Korea itu dapat kayak ya hukuman sosial, masyarakat takut Oke. dekat dia. Oh, masyarakat tidak mau mendekat dengan dia. Baik, Iya. baik. Nah itu kita tambah masalah baru karena anaknya pun sekolah, yang lain nggak mau berteman, ini yang jadi masalah kita gitu kan. Oke, dan itu masalah sosial kembali. Baik, ini pelajaran juga bagi Ya. siapapun yang mendengar ada kasus di Kalimantan Barat dalam tanda kutip nakal berangkat ke Korea Selatan di mana ada wabah di sana, lalu ketika kembali anaknya sakit, diisolasi dan secara sosial dijauhi. Baik. Mudah-mudahan cepat ada hasilnya Pak, sehingga juga masalah sosial yang tadi cepat teratasi dan juga menjadi pelajaran bagi siapapun warga dimanapun, bukan hanya Kalimantan Barat terkait dengan apa yang disampaikan. Terima kasih informasi berharganya Pak Gubernur Kalimantan Barat Pak Sutarmiji. Semoga informasi di atas bermanfaat untuk kita semua.